Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit, jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 5036. Melihat adegan ini, semua eksekutif cabang ke-9 keluarga Jin di Mordu semuanya kedinginan. Untuk pertama kalinya, mereka menyadari bahwa posisi kepala cabang ke-9 bukanlah tempat di mana siapapun bisa duduk. Duduk di posisi ini. Jika Anda tidak hati-hati, Anda akan benar-benar mati. Dan Kanai juga mencibir pada saat ini. Tubuhnya bergerak, dan dia bergegas ke arah Mandy Zimmer. Rupanya dia akan mengambil sandera lain. Retak, tanpa menunggu Kanai mendekat, Harvey York menginjak batu bata biru di tanah. Dalam sekejap, pecahan batu bata biru itu terbang keluar, memaksa Kanai untuk mundur. Kanai tampak jelek, dan saat dia melangkah mundur, dengan lambaian tangan kirinya, 3 pengawal ke-9 merosot ke tanah. Adegan itu kacau. Dan pengawal yang bergegas mendengar berita itu semua bergegas pada saat ini. Bagaimanapun, Raphael Jin dan Paola Jin sama-sama sudah mati sekarang. Sebagai pengawal, jika mereka tidak menjatuhkan Kanai, mereka akan mati. Lebih dari 30 pengawal semuanya bergegas. Orang-orang ini memiliki sedikit dasar seni bela diri, dan kekuatan mereka tidak buruk. Tetapi dalam menghadapi serangan orang ini, Kanai mencibir, dan seluruh tubuhnya penuh dengan momentum. Selain pisau pendek pulau di tangannya, semua tinju, telapak tangan, dan lututnya telah menjadi pembunuh besar. Satu demi satu, inci demi inci, ia meraung ke depan. Pada saat ini, tempat ini telah menjadi medan perang. Harvey York, yang telah melangkah mundur, mengulurkan tangannya untuk menutupi mata Mandy Zimmer dan Cynthia Zimmer, dan tidak tega membiarkan mereka melihat sisi berdarah ini. Pengawal ke-9 terbang keluar, memuntahkan darah pada saat mendarat, dan pingsan. Tamparan. Seorang pengawal ke-9 kakinya patah dan jatuh ke tanah. Mengikuti tembakan Kanai, para pengawal terus jatuh satu persatu. Dalam waktu kurang dari 1 menit, semua pengawal itu jatuh ke tanah. Meskipun kebanyakan dari mereka tidak mati, mereka terluka parah dan benar-benar kehilangan efektivitas tempur mereka. Dan para eksekutif dari cabang ke-9 semuanya tercengang. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat orang yang luar biasa. Pada saat ini, dia sama sekali tidak peduli untuk dipenuhi dengan kemarahan yang benar, tetapi pergi satu persatu. Harvey York, kamu tidak bisa pergi. Setelah berurusan dengan pengawal ini, Kanai berbalik untuk melihat Harvey York. Misiku hari ini adalah membunuhmu. Lagi pula, kamu juga tahu siapa yang telah kamu sakiti sendiri. Harvey York tersenyum sedikit dan berkata dengan ringan, "Ayo, beritahu saya, siapa yang saya sakiti? Apakah itu Araceli Hoffman? Dia memintamu melakukannya." Mendengar nama Araceli Hoffman, wajah Kanai sedikit aneh. Tetapi kemudian dia mencibir, "Anda tidak memenuhi syarat untuk membiarkan Tuan Muda Hoffman memerintahkan Anda untuk melakukan sesuatu terhadap Anda. Anda tidak layak. Bukan Araceli Hoffman. Ini Anderson Xavier. Untuk adegan bawah tanah. Jika ya, maka kamu tidak membunuh orang yang salah. Kamu telah membalaskan dendamnya." Harvey York mengangkat bahu. Anderson Xavier masuk. Tapi itu adalah mahakarya dan tulisan tangan pemilik keluarga Jin di Mordu. Oleh karena itu, Kanai membantu Anderson Xavier membunuh Raphael Jin. Dan memang, sampai batas tertentu, dia membalas dendam padanya. Kanai mencibir. "Nama keluarga adalah York. Kamu tidak perlu berkicau di sini."
Hari ini, aku harus mengantarmu. Sambil berbicara, dia mengangkat pedangnya dan melangkah maju seperti iblis. Harvey York berkata dengan ringan, "Maaf, Anda hanyalah penduduk pulau. Anda belum memiliki kualifikasi. Anda tidak pantas." Ketika kata-kata itu jatuh, Harvey York maju selangkah dan menamparnya dengan ringan. Bab 5037. Dengan suara pop yang renyah, sosok Kanai terbang dalam sekejap, menabrak tanah dengan keras, dan napas di tubuhnya langsung runtuh. Sungguh penguasa negara pulau, jenius karate, semangat pulau Bushido. Di depan tamparan sederhana Harvey York, semuanya berantakan. Melihat Kanai yang tersungkur di tanah saat ini, Harvey York tersenyum sedikit dan berkata, "Jika aku jadi kamu, jangan bergerak sekarang. Bergerak lagi dan kamu akan kehilangan nyawamu." Saat berbicara, Harvey York mengeluarkan teleponnya. Potong. "Apakah kamu masih siap untuk melapor ke pejabat?" Meskipun Kanai kehilangan kekuatan bertarungnya, matanya yang menatap Harvey York saat ini penuh dengan penghinaan. "Saya tidak percaya itu berguna bagi Anda untuk melapor ke petugas. Aku orang pulau. Saya memiliki kekebalan diplomatik." Harvey York menepuk kepalanya dan berkata, "Masuk akal. Jika kamu tidak mengingatkanku, aku benar-benar lupa. Mata-mata berjalan sepertimu bernilai 500.000 yuan. Tempat yang harus kau datangi adalah penjara naga, bukan kantor polisi." Ketika kata-kata itu jatuh, Harvey York mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor. "Halo, apakah Dragon Cell? Aku ingin melaporkan mata-mata dan menerima hadiah 500.000. Ketika Harvey York menelepon penjara naga dan hendak membuat keributan besar tentang hal itu, Anderson Xavier berada di halaman di Jinling, dan Araceli Hoffman serta Anderson Xavier duduk berhadapan. Araceli Hoffman sedang memegang dokumen saat ini. Setelah membacanya sebentar, dia menghela nafas dan berkata, "Kali ini kita benar-benar meremehkan Harvey York, menantu dari rumah ke rumah. Tuan York dari Jifutang bukan apa-apa. Tapi dia sebenarnya adalah perwakilan dari Galicia, yang benar-benar di luar dugaanku. Dengan kekuatan sendiri, grup kebanggaan surgawi Tianzu telah diselesaikan. Dan itu telah menjadi perwakilan dari aliansi bela diri negara H. Tidak heran itu sangat sulit untuk dihadapi." Melihat informasi terbaru ini, Araceli Hoffman sangat terpukul. Di antara generasi muda, dua karakter yang paling dikagumi Araceli Hoffman adalah pelatih kepala SWAT Camp dan perwakilan dari Martial Alliance York. Namun tak disangka Harvey York, si brengsek, adalah wakil dari York, yang membuat wajah Araceli Hoffman cukup tidak nyaman. Namun, penderitaan itu tidak nyaman, dan cemburu itu cemburu. Untuk Araceli Hoffman, jika dia ingin menyapu semua kekuatan periferal di Jinling dan menjadikan keluarga Hoffman toko serba ada, Harvey York harus menyelesaikannya lebih banyak lagi. Bagaimanapun, Harvey York telah berhasil membuat keluarga penggabung Jinling dan 6 keluarga tersembunyi sepenuhnya membentuk kelompok kecil. Ini akan sulit untuk dihadapi. Jika bajingan Harvey York dapat ditangani, mungkin tidak akan terlalu sulit bagi keluarga penggabung Jinling dan 6 keluarga tersembunyi untuk menghadapinya. Anderson Xavier mengambil cerutu tipis pada saat ini, memotongnya dengan klik, memanggangnya dengan korek api, dan berkata dengan ringan, "Tuan Muda Hoffman, mengapa Anda melakukan ini? Saya tidak peduli apakah dia adalah perwakilan York atau Master York, selama dia bukan keturunan langsung inti dari 10 keluarga teratas. Maka jika dia berani menamparkan wajah kita seperti ini, kita tidak bisa membiarkannya pergilah." Ngomong-ngomong, tempat bawah tanah ditutup, dan aku juga kehilangan lebih dari 1 miliar yuan.
Untuk menyelesaikan masalah ini, aku pasti akan pergi ke penjara langit selama beberapa tahun. Dan masa depanku akan hancur. Jika itu masalahnya, mengapa aku tidak bertarung sampai akhir? Tarik dia ke dalam air dan mati bersama. Di satu sisi, untuk menyelamatkan wajah keluarga Xavier kami. Di sisi lain, Anda juga dianggap telah memecahkan masalah. Tuan Muda Hoffman. Kalau tidak, bukankah aku akan berjongkok dengan sia-sia selama beberapa tahun ke depan? Omong-omong, Anderson Xavier penuh dengan kebencian. Bagaimanapun, dia adalah seorang karakter. Tetapi, ketika dia berada di bawah tanah, wajahnya bengkak oleh Harvey York. Sekarang dia bisa keluar. Dia telah menghabiskan banyak uang dengan jaminan. Tanpa balas dendam. Apakah dia layak untuk dirinya sendiri? Bab 5038. Tuan Muda Xavier. Jangan main-main. Araceli Hoffman tampak setengah tersenyum tetapi tidak tersenyum. Aku menyerahkan Kanai kepadamu karena kamu melindungi keselamatanmu sendiri. Bukan untuk mempersulitmu dan Harvey York. Kami belum sepenuhnya menemukan fondasi Harvey York. Jika Anda melakukan sesuatu padanya, kami akan membayar harga yang tak terbayangkan. Anderson Xavier tersenyum dingin, menatap gunung ungu tidak jauh dari jendela, dan berkata perlahan, apalagi yang bisa kamu lakukan? Dia adalah perwakilan dari daun. Saya tidak tahu berapa banyak kelembaban yang ada. Apakah itu benar-benar tak terkalahkan dalam seni bela diri? Bahkan jika dia benar-benar tak terkalahkan dalam seni bela diri, kita tidak bisa membunuhnya. Dia selalu bisa. Menjijikkan. Kan, yang paling penting adalah akan lebih mudah untuk mengetahui kemampuannya yang sebenarnya, identitas aslinya, dan bagaimana menghadapinya selanjutnya. Karena itu, Anderson Xavier tampak seperti dia berencana untuk memenangkan ribuan mil jauhnya. Araceli Hoffman tertawa ringan, menyesap teh puer di depannya. Dia sangat senang Anderson Xavier tidak tenang. Lagi pula, untuk menguji detail Harvey York, tidak cocok baginya untuk mengambil tindakan oleh tuan muda keluarga Hoffman. Juga bukan gayanya. Biarkan Anderson Xavier melakukan tembakan dan bermain perlahan, yang merupakan kepentingan terbaiknya untuk Araceli Hoffman dan Anderson Xavier, yang tidak sabar untuk menyelamatkan muka. Memang pion terbaik saat ini. Melihat ekspresi Araceli Hoffman, Anderson Xavier di samping berpikir sejenak, dan tiba-tiba berkata, ngomong-ngomong, aku harus memberitahumu, Tuan Muda Hoffman, tentang sesuatu. Ketika saya dibebaskan dengan jaminan, saya memberi Kanai perintah. Saya mengatakan kepadanya bahwa saya harus dengan ceroboh membunuh York yang bermarga. Awalnya, niat awal Araceli Hoffman adalah membiarkan Kanai melindungi Anderson Xavier. Jadi ketika Anderson Xavier dan Harvey York saling berhadapan, mereka bisa lebih ceroboh. Namun, Anderson Xavier dalam bahaya. Dan Kanai menembak langsung. Apa? Araceli Hoffman sedikit mengernyit. Dia menyipitkan mata Anderson Xavier dan berkata, dengan lembut, aku meminta Kanai untuk melindungimu. Tetapi, kamu memintanya untuk membunuh Harvey York. Betul sekali. Anderson Xavier berbicara dengan dingin. Saya awalnya berencana untuk mengambil keuntungan dari pertikaian ke-9 menjadi menjijikkan. Dan menjijikkan dengan nama keluarga York. Tetapi ketika saya benar-benar ingin melakukannya, saya menemukan bahwa akan lebih menyegarkan untuk memukul si pembunuh secara langsung. Aku tidak percaya lagi. Itu tidak akan membunuh nama keluarga York. Saya tidak peduli apakah dia perwakilan Master York atau York. Tidak mungkin baginya untuk bertahan hidup ketika dia bertemu Kanai, seorang master karate pulau. Kamu, Araceli Hoffman menghela nafas. Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya ketika kamu akan melakukan ini?
Apakah kamu tidak tahu bahwa jika kamu ingin membunuh orang seperti itu, kamu harus berusaha sekuat tenaga? Hanya mengandalkan satu kanai. Saya khawatir itu tidak cukup. Anderson Xavier menarik napas dalam-dalam dan berkata, Tuan Muda Hoffman, jangan khawatir. Aku benar-benar bisa mempercayai kemampuan kanai. Selain itu, meskipun saya telah dibebaskan dengan jaminan sekarang, tidak dapat dihindari untuk masuk dan duduk selama beberapa tahun. Orang-orang sepertiku sudah bertelanjang kaki. Kaki telanjang tidak takut memakai sepatu. Saat aku membunuh bajingan bermarga York itu, aku sendiri yang akan bertanggung jawab. Masalah ini tidak akan melibatkanmu. Araceli Hoffman memegang cangkir teh dan mengerutkan kening sejenak sebelum perlahan membuka mulutnya. Ini tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Ini Jinling. Jinling memiliki aturan Jinling. Saat ini, bahkan jika keluarga Hoffman kita ada di Jinling, kita tidak bisa menutupi langit dengan satu tangan. Kamu benar-benar mengirim seseorang untuk membunuh. Ini adalah aturan yang dilanggar. Dan kamu tidak memberitahuku sebelumnya. Jika terjadi kesalahan, aku ingin melindungimu. Aku khawatir itu akan sedikit sulit. Bab 5039. Tidak sengaja. Insiden itu terjadi. Dan itu menjadi kekacauan besar. Harvey York, baik-baik saja. Tetapi kamu harus masuk dalam permainan Jinling ini. Kamu juga pemain catur yang penting. Jika kamu benar-benar masuk masalah. Setelah mengatakan itu, Araceli Hoffman menggelengkan kepalanya sedikit. Merasa sedikit menyesal. Di dalam hatinya, jika dia tahu bahwa Anderson Xavier adalah rekan setim yang babi, maka apapun yang terjadi, dia tidak akan membiarkan siapapun memancing Anderson Xavier keluar. Orang-orang seperti itu harus tinggal di penjara surgawi. Memikirkan hal ini, Araceli Hoffman berkata dengan dingin, biarkan Kanai kembali. Tidak masalah kemana perginya. Bawa dia kembali segera. Tidak. Dia harus diizinkan meninggalkan negara secara langsung. Dan dia tidak akan muncul di depan kita mulai sekarang. Anggap saja kita tidak mengenal orang ini. Anderson Xavier memandang Araceli Hoffman dengan acuh tak acuh. Lalu berkata dengan dingin, Tuan Muda Hoffman, apakah Anda terlalu melebih-lebihkan? Hanya menantu dari rumah ke rumah. Anderson Xavier, jangan terlalu percaya diri. Araceli Hoffman berkata dengan dingin, menantu laki-laki biasa yang datang ke pintu Anda. Bisakah Anda menyapu tempat Anda? Menantu laki-laki biasa yang datang ke pintu Anda dapat mengirim Anda masuk dengan santai. Kamu tidak berpikir dia memiliki keterampilan apapun. Tetapi masalahnya adalah, saya belum menemukan keterampilannya. Beberapa konfrontasi. Tidak hanya kamu. Tetapi bahkan aku menderita sedikit kerugian. Kamu sangat impulsif. Apakah kamu benar-benar ingin menemukan jalanmu sendiri? Mendengar kata-kata Araceli Hoffman, Anderson Xavier masih memiliki sedikit rasa jijik di hatinya. Dia tidak tahu apakah harus mengatakan bahwa Tuan Muda Hoffman yang legendaris itu terlalu berhati-hati atau terlalu pengecut. Tetapi pada titik ini, Anderson Xavier tidak bisa lebih keras kepala. Dia melengkungkan bibirnya dan berkata, Oke, biarkan aku menelepon. Tapi sekarang sudah setengah jam. Mungkin Kanai sudah berhasil. Mendengar ini, Araceli Hoffman sedikit mengernyit. Melihat wajah Araceli Hoffman yang tidak tampan, Anderson Xavier tidak punya pilihan selain mengerucutkan bibirnya dan memutar nomor dengan enggan. Tetapi hasilnya adalah pihak lain dimatikan. Wajahnya sedikit berubah. Dan dia memutar nomor lain. Kali ini, nomornya terhubung. Dan ada suara yang setengah tersenyum. Tetapi tidak tersenyum. Tuan Muda Xavier, mendengar suara asing ini. Anderson Xavier terkejut. Dia menutup telepon tanpa sadar dan mengerutkan kening.
Ada orang asing yang menjawab telepon. Mendengar kalimat ini, Araceli Hoffman mengerutkan kening dan berkata, orang asing. Apa yang dikatakan pihak lain? Anderson Xavier menggerakkan sudut mulutnya dan berkata, aku sudah menutup telepon. Kamu, tanpa menunggu kata-kata Araceli Hoffman jatuh. Dia melihat bahwa gerbang halaman lain tiba-tiba terbuka. Diketuk terbuka oleh mobil bank. Beberapa mobil hijau tua yang sombong berhenti. Pintu terbuka. Dan pria dan wanita berseragam merah darah keluar. Dan pengawal keluarga Xavier yang dikelilingi oleh ancaman melihat orang-orang ini dan segera saling memandang dengan cemas. Masing-masing dari mereka mundur dengan ekspresi ketakutan. Jelas mengetahui identitas orang-orang ini dan mengetahui bahwa mereka tidak boleh diprovokasi. Segera, orang-orang ini berjalan sampai ke halaman tempat Araceli Hoffman dan Anderson Xavier berada, dan menendang pintu halaman. Lebih dari selusin orang menyalakan senjata api mereka pada saat yang sama, menyalakan asuransi, dan berkata dengan dingin, Anderson Xavier, Anda dapat berbicara. Tetapi setiap kata yang Anda ucapkan akan menjadi bukti di pengadilan. Sekarang, jika kamu berani bergerak, kamu akan mati. Kata-katanya acuh tak acuh dan niat membunuhnya mendidih. Ini membuat wajah Anderson Xavier menunjukkan ketakutan. Dan dia dengan cepat mengambil ponsel. Bab 5040. Meskipun Anderson Xavier terkejut di dalam hatinya. Dia adalah seorang pemuda selama bertahun-tahun. Dia mengeluarkan ponselnya dan meraung. Siapa kamu? Apakah kamu tidak tahu ini adalah halaman keluarga Xavier? Apakah kamu tidak tahu bahwa saya adalah Anderson Xavier dari keluarga Xavier? Ledakan. Sang tamu mengabaikan teriakan Anderson Xavier, tapi langsung menarik pelatuknya. Dengan dentuman keras, ponsel di tangan Anderson Xavier langsung hancur akibat tembakan itu. Pecahan logam yang terciprat tampaknya melukai seluruh Anderson Xavier. Araceli Hoffman di samping mendengus dingin dan melambaikan tangannya dengan lembut untuk memblokir pecahan logam yang meledak dan ditembakkan. Kemudian dia meremasnya dengan lembut, memegang semua pecahan logam di telapak tangannya, meremasnya menjadi bola, dan melemparkannya ke tanah sesuka hati. Tembakan ini membuat suasana menjadi kacau. Dan mata Anderson Xavier berkedut karena marah. Dia tidak sabar untuk memerintahkan bawahannya untuk bertarung melawan lawan. Dengan statusnya sebagai tuan muda Xavier, kapan seseorang berani bergegas ke rumahnya dan memperlakukannya seperti ini? Bergerak lagi dan mati. Sebelum Anderson Xavier bisa melakukan hal lain, senjata api sudah ada di dahinya. Jelas, dari perspektif perilaku kuat pihak lain, kemungkinan mereka menarik pelatuk berikutnya sangat tinggi. Apakah kamu tahu siapa kami? Anderson Xavier marah pada saat itu. Dia akan berdiri ketika dia ditampar ke tanah. Pihak lain tidak memberikan wajah sama sekali. Xia Shao. Halo, kami adalah orang-orang dari penjara naga dan penjara Jinling. Ini adalah izin kami untuk membunuh. Seorang pria parubaya yang memimpin dan tersenyum datang. Tetapi tidak peduli bagaimana dia mendengar kata-kata itu. Ada rasa dingin yang tak dapat dijelaskan. Anda dicurigai melakukan kasus pembunuhan yang sangat serius. Kasus ini melibatkan keluarga Jin. Mordu dari 10 keluarga teratas. Itu melanggar aturan dasar untuk tidak membunuh dengan gegabah di antara 10 keluarga teratas. Selain itu, tindakanmu juga mengancam keselamatan perwakilanku dari Aliansi Bela Diri Negara H. Jadi, kami di sini untuk mengundang Anda untuk kembali dan bekerja sama dengan penyelidikan. Kamu bisa melawan, tapi kita bisa membunuh. Setelah mengatakan itu, pria parubaya itu mengulurkan tangannya dan membuat gerakan mengusap lehernya. Tidak sombong, hanya polos. Tapi jenis ini hambar. Tetapi dengan niat membunuh yang tak terkatakan.
Kelopak mata Anderson Xavier berkedut. Dan 3 kata penjara Jinling menekannya seperti gunung yang berat. Membuatnya sedikit mengantuk untuk bernapas. Dia mulai sedikit mengerti. Kenapa Araceli Hoffman baru saja marah padanya. Pada saat ini, Anderson Xavier menatap Araceli Hoffman dengan tatapan tajam. Mengetahui bahwa hanya Araceli Hoffman yang bisa membuat comeback saat ini. Melihat mata Anderson Xavier, pria parubaya yang memimpin menunjukkan senyum sinis dan berkata, "Tuan Muda Xavier, tidak ada gunanya melihat siapapun di depan penjara Jinling kami. Tidak ada yang memiliki wajah." Ya, Araceli Hoffman meletakkan cangkir teh di tangannya. Aura awalnya acuh tak acuh perlahan menyebar pada saat ini. Dan tekanan menakutkan yang tak terkatakan menyelimuti penonton. Ekspresi staf penjara Jinling, yang awalnya ditentukan, berubah pada saat ini. Dan pria yang memimpin mundur 3 langkah tanpa sadar. Dan kemudian kelopak matanya terus berkedut. "Kembalilah dan beritahu Anda kepala penjara. Dan katakan, Anderson Xavier adalah orang saya. Tidak peduli siapa yang salah menuduhnya. Dia harus memberiku akun. Kalau tidak, dia tahu konsekuensinya." Ketika kata-kata itu jatuh, aura Araceli Hoffman penuh. Dan para anggota penjara Jinling memuntahkan darah dengan wow. Pria yang memimpin tampak tidak percaya. Dewa Perang. Bagaimana bisa itu Dewa Perang? Sejauh yang saya tahu, meskipun Jinling memiliki latar belakang yang dalam, ada banyak macan berjongkok dan naga tersembunyi di generasi yang lebih tua. Tetapi tidak ada seorang pun di generasi muda yang merupakan Dewa Perang. Siapa kamu? Terima kasih sudah menonton cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.